Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfan Saidan dengan NIM A1C020025 dari kelas A S1 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara itu, ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Artinya setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi adalah gabungan dari kata Yunani yaitu ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, pengetahuan. Ideologi adalah seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan berdasarkan pengetahuan. Sedangkan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi dasar keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan berdasarkan Pancasila. Jadi selain Pancasila yang harus kita hafal dan kita pahami, penting juga untuk mengetahui tentang ideologi Pancasila. Dengan begitu rasa cinta tanah air akan meningkat. Ideologi Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi yang memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama. Oleh karena itu, merupakan salah satu sarana dalam mempersatukan dan menyatukan masyarakat Indonesia. Ideologi Pancasila yang pertama itu sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara persatuan dan kesatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk mempertahankan dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. 5. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang keenam, menunjukkan jalan dan pengawasan dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Ideologi Pancasila. Pertama, seluruh masyarakat Indonesia ingin memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, mewujudkan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat, mewujudkan bangsa yang demokratis yang itu mengutamakan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Yang kelima, mewujudkan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usahanya tanpa diskriminasi. Ideologi Pancasila. Pertama, dimensi idealisme, yaitu dimensi idealisme merupakan dimensi ideologi Pancasila yang terkandung dalam landasan negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dimensi realistis adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk diimplementasikan dan dipraktikum dalam kehidupan nyata. Dimensi realistis ini menuntut setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Dimensi fleksibilitas, yaitu dimensi fleksibilitas adalah kemampuan ideologi untuk beradaptasi dan mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Pancasila. Sila pertama itu contoh penerapan ideologi Pancasila. Pada sila pertama adalah memberikan kebebasan memeluk agama. Jadi negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu agama tertentu. Yang kedua, sila kedua yaitu saling menghormati menurut tata krama timur dan sesuai dengan sila kedua Pancasila. Contoh ideologi dari sila kedua. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia berkewajiban saling menghormati antar individu atau kelompok. Ketiga,
Contoh ideologi Pancasila yang diambil dari sila ketiga adalah selalu mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan individu. Sila keempat, adanya ideologi Pancasila menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi atas suatu permasalahan yang sering terjadi. Diadakannya musyawarah ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sila kelima, contoh ideologi Pancasila yang terakhir adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu masalah.